Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi dengan NIM 124011031. Nah, saya berasal dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Pontianak. Nah, kawan-kawan, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Misdah SAG MPD. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan pemahaman saya mengenai pentingnya kewirausahaan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam membentuk sikap mandiri, kreatif, inovatif bagi peserta didik, serta sebagai bentuk pengembangan kompetensi mahasiswa calon pendidik. Nah, di sini harapan saya semoga video ini dapat memberikan kita manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang positif bagi penonton, khususnya dalam memahami konsep kewirausahaan pendidikan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk like, subscribe, dan menuliskan komentar yang membangun pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Apa saja sih yang menjadi pentingnya pendidikan kewirausahaan dalam membentuk peserta didik? Nah, pendidikan kewirausahaan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membentuk kemandirian peserta didik karena tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada pembentukan pola pikir atau yang disebut juga dengan entrepreneurial mindset. Nah, peserta didik di sini dilatih untuk berpikir kreatif, inovatif, berani mengambil resiko yang terukur, serta mampu mengambil keputusan secara mandiri. Nah, sikap-sikap ini merupakan inti dari kemandirian. Nah, dalam konteks pendidikan, kewirausahaan membekali peserta didik dengan keterampilan hidup atau yang disebut juga dengan life skill seperti problem solving, manajemen waktu, komunikasi, dan tanggung jawab. Nah, peserta didik tidak hanya bergantung sepenuhnya pada orang lain, melainkan mampu mengelola potensi dirinya sendiri untuk menghadapi lingkungan sosial dan ekonomi yang ada di masa depan. Nah, selain itu juga, pendidikan kewirausahaan juga menumbuhkan etos kerja yang dengan karakter islami, seperti kejujuran, kerja keras, disiplin, dan amanah. Nah, dengan demikian, kemandirian yang terbentuk bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kemandirian moral, spiritual, dan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya, yang kedua yang akan saya bahas yaitu 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif beserta alasannya. Nah, yang pertama ada yang namanya project based learning atau yang disebut juga dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, strategi ini efektif karena peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dengan merancang dan menjalankan proses kewirausahaan secara sederhana. Nah, melalui proyek ini, peserta didik dapat belajar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan mengambil keputusan secara nyata, sehingga keterampilan kewirausahaan menjadi lebih berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu experiential learning atau yang disebut juga dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, dalam pembelajaran berbasis pengalaman ini, pembelajaran ini menekankan pengalaman nyata seperti praktik usaha, observasi lapangan, ataupun simulasi bisnis. Nah, strategi ini efektif karena peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga belajar dari keberhasilan dan kegagalan yang dialami secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya problem based learning. Nah, problem based learning atau yang disebut juga dengan pembelajaran berbasis masalah membahas tentang melatih peserta didik untuk lebih menganalisis masalah nyata dengan dunia usaha dan mencari solusi yang kreatif. Efektivitasnya terletak pada kemampuan peserta didik dalam mengembangkan berpikir kritis, analitis, dan inovatif atau yang disebut juga dengan kompetensi utama seorang wirausahawan. Nah, yang terakhir ada yang namanya contextual teaching and learning atau yang disebut dengan CTL. Nah, CTL ini mengaitkan materi kewirausahaan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, strategi ini efektif karena pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna sehingga peserta didik mampu melihat peluang usaha di lingkungan sekitarnya, termasuk dalam bidang pendidikan agama Islam.
Nah, materi yang ketiga yang akan saya bahas di sini yaitu merupakan contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam beserta analisis peluang dan tantangannya. Nah, yang pertama contohnya yaitu bimbingan belajar PAI, bimbingan belajar pendidikan agama Islam dan tahfiz Al-Quran. Nah, peluangnya yaitu tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama, terutama dalam pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Nah, ini menjadi peluang besar. Nah, sehingga orang tua akan menginginkan pendidikan agama yang berkualitas dan berkelanjutan bagi anak-anaknya. Sedangkan tantangannya yaitu persaingan dengan lembaga sejenis serta tuntutan kualitas pengajar yang profesional dan lebih berkompeten. Nah, selain itu diperlukan juga konsistensi dan kepercayaan masyarakat agar lembaga menjadi lebih dapat berkembang. Nah, yang kedua yaitu kelas pendidikan agama Islam online dan konten edukasi Islami digital. Nah, peluangnya yaitu perkembangan teknologi digital ini dan media sosial membuka peluang besar bagi pendidikan agama Islam berbasis online. Nah, jangkauan peserta didik juga menjadi lebih luas tanpa batas wilayah. Terus tantangannya, tantangan dalam kelas PAI online dan konten edukasi Islami digital ini diperlukan kemampuan teknologi, kreativitas konten, serta komitmen menjaga akurasi materi ajar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tantangan lainnya juga yaitu menjaga interaksi dan kedisiplinan peserta didik secara daring. Yang ketiga yaitu penerbitan modul dan media pembelajaran pendidikan agama Islam secara kreatif. Nah, peluangnya yaitu kebutuhan guru dan lembaga pendidikan terhadap media pembelajaran pendidikan agama Islam yang inovatif terus meningkat, sehingga model berbasis karakter dan nilai Islam menjadi nilai jual yang tinggi. Sedangkan tantangannya, proses produksi membutuhkan modal, riset materi, serta kemampuan desain yang baik. Selain itu, pemasaran produk harus dilakukan secara strategis agar mampu bersaing di pasaran. Nah, yang terakhir yaitu lembaga pelatihan guru pendidikan agama Islam dan parenting Islami. Nah, peluangnya yaitu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas guru dan pendidikan keluarga Islami, membuka peluang usaha di bidang pelatihan dan parenting berbasis Islam. Sedangkan tantangannya yaitu diperlukan kredibilitas, pengalaman, dan legalitas lembaga agar dipercaya masyarakat. Selain itu, inovasi materi pelatihan harus terus dikembangkan agar tetap relevan. Nah, dari 3 materi yang sudah saya bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa melalui pendidikan kewirausahaan, mahasiswa pendidikan agama Islam tidak hanya dipersiapkan menjadi pendidik, tapi juga pendidik yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing, serta mampu menciptakan peluang usaha yang bernilai dakwah dan sosial. Nah, inilah yang termasuk esensi kewirausahaan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, pendidikan kewirausahaan juga menjadi bekal yang strategis untuk menghadapi realitas dunia kerja yang semakin kompetitif dan dinamis. Nah, kewirausahaan tidak bertentangan dengan peran pendidik, tapi justru memperkuat eksistensi pendidik sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi. Nah, dengan jiwa kewirausahaan, lulusan pendidikan agama Islam mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Nah, dari hal ini memungkinkan pendidikan Islam itu menjadi lebih berkembang secara berkelanjutan, menjadi lebih relevan dengan kebutuhan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi umat dan masyarakat luas tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan utama. Baiklah, dari 3 materi tadi yang sudah saya jelaskan kepada penonton, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah wawasan kita terhadap materi yang saya jelaskan tadi. Sekian saja dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Selamat menonton.